Adik iparku merebut tongkat penyangga dari tanganku dan berteriak, "Berhenti pura-pura cacat. Kamu itu cuma numpang hidup, wanita pembawa sial." Ibu mertua dan keluarga besar tertawa saat aku jatuh ke lantai. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa seorang dokter pribadiku berada tepat di belakang mereka. Dia melangkah maju, menyentuh bahu adik iparku, dan mengucapkan 6 kata yang membuat dia teriak histeris dan menyesal seumur hidup. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal besar menggantung megah di tengah ruangan ballroom hotel berbintang 5 itu, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Farhan yang ke-28. Suara denting gelas dan tawa renyah para tamu undangan memenuhi udara, menciptakan simfoni kemewahan yang palsu. Di tengah keramaian itu, Ibu Lita berdiri dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang menyapu lantai. Ia tersenyum lebar kepada setiap tamu yang menyalaminya, seolah-olah dialah bintang utama malam itu, bukan anaknya. Di sebelahnya, Gina duduk di kursi roda elektrik yang dimodifikasi agar terlihat seperti kursi tahta kecil. Wajah Gina pucat, namun ia menutupi lingkar matanya yang hitam dengan riasan tebal. Gadis itu sesekali meringis menahan sakit di pinggangnya, akibat gagal ginjal yang sudah ia derita selama 2 tahun terakhir, namun kesombongannya tidak berkurang sedikit pun. Farhan berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang tidak bisa dibilang bahagia. Ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuh atletisnya, namun matanya terus bergerak gelisah menyisir pintu masuk. Ia tidak mencari rekan bisnis atau teman-temannya, melainkan istrinya. Vina belum terlihat sejak tadi. Farhan tahu betul bahwa ibunya, Ibu Lita, sengaja tidak memberitahu Vina tentang jam dimulainya acara ini. Ibu Lita bahkan menyuruh supir pribadi mereka untuk pulang lebih awal, agar Vina harus mencari kendaraan umum sendiri. Hati Farhan perih memikirkan istrinya yang harus berjuang sendirian dengan kondisi fisiknya yang terbatas. Tiba-tiba, pintu besar ruangan terbuka perlahan. Suasana yang tadinya riuh rendah perlahan mereda ketika sosok itu muncul. Itu Vina. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda yang sudah agak pudar warnanya, kontras sekali dengan gaun-gaun glamor para tamu undangan. Hijabnya terpasang rapi, membingkai wajahnya yang tenang namun terlihat lelah. Tangan kanannya mencengkeram erat sebuah tongkat penyangga aluminium. Setiap langkah yang diambil Vina terlihat berat. Kaki kirinya diseret perlahan, menimbulkan bunyi ketukan ritmis antara tongkat dan lantai marmer yang licin. Tok, sret, tok, sret. Bunyi itu seolah membelah keheningan ruangan yang kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Di tangan kirinya, Vina menjinjing sebuah kotak kue sederhana berwarna putih. Kotak itu sedikit penyok di bagian ujungnya. Mungkin karena terdesak saat Vina menaiki kendaraan umum menuju ke sini. Vina terus melangkah. Matanya mencari sosok suaminya di antara lautan manusia yang menatapnya jijik. Ketika matanya bertemu dengan mata Farhan, senyum tipis terbit di bibir pucatnya. Farhan hendak berlari menyambut istrinya, namun langkahnya terhenti ketika melihat Gina memajukan kursi rodanya dengan cepat, memotong jalur Vina. Gina menatap kakak iparnya itu dengan tatapan penuh kebencian. Tanpa aba-aba, tangan Gina yang kurus namun berkuku tajam menyambar tongkat penyangga di tangan Vina. Gerakan itu begitu cepat dan tak terduga. Vina kehilangan keseimbangan seketika. Tubuhnya oleng ke kanan. Ia mencoba menggapai udara kosong untuk berpegangan, namun sia-sia. Tubuh Vina menghantam lantai keras dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Kotak kue yang dibawanya terlempar, isinya berhamburan keluar. Kue coklat buatan tangan yang sudah Vina siapkan sejak subuh itu kini hancur lebur di atas lantai yang dingin, sama hancurnya dengan harga dirinya saat itu. Bukannya menolong, tawa Gina meledak. Suaranya melengking tinggi, menusuk telinga. Ia mengangkat tongkat Vina tinggi-tinggi seolah itu adalah trofi kemenangan. Gina berteriak lantang, memastikan semua orang di ruangan itu mendengarnya. "Berhenti pura-pura cacat, kamu itu cuma numpang hidup, dasar wanita pembawa sial, lihat kue murahan ini, sama sampahnya dengan pembawanya." Ucapan Gina bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Beberapa tamu undangan menutup mulut menahan tawa, sementara yang lain berbisik-bisik mencemooh. Ibu Lita melangkah maju, berdiri di samping Gina. Ia menatap Vina yang sedang berusaha bangun dengan susah payah. Bukannya mengulurkan tangan, Ibu Lita justru menendang pelan kotak kue yang sudah hancur itu ke arah wajah Vina. Ibu Lita berkata dengan nada dingin yang menusuk tulang, bahwa Vina seharusnya sadar diri, dan tidak datang ke tempat mewah seperti ini, karena hanya akan mempermalukan keluarga besar mereka.
Ibu Lita menambahkan bahwa Vina tidak lebih dari benalu yang menghisap kekayaan Farhan. Vina tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Tangannya gemetar saat mencoba menopang tubuhnya untuk duduk. Lututnya terasa nyeri luar biasa akibat benturan tadi. Namun, rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar mencengkeram lengan Vina dengan lembut namun kuat. Vina mendongak dan melihat Farhan berlutut di hadapannya. Wajah suaminya itu merah padam, rahangnya mengeras, dan urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang siap meledak. Farhan tidak peduli pada jas mahalnya yang kini menyentuh lantai kotor penuh remah kue. Ia membantu Vina duduk tegak, lalu membersihkan sisa krim coklat yang menempel di ujung hijab Vina dengan sapu tangannya sendiri. Farhan kemudian berdiri, menarik Vina agar berlindung di belakang punggungnya. Ia berbalik menghadap ibu dan adiknya. Tatapan Farhan yang biasanya lembut dan penurut, kini berubah menjadi nyalang dan menakutkan. Ruangan menjadi hening seketika. Tidak ada yang berani bersuara melihat perubahan drastis pada sikap Farhan. Farhan berteriak dengan suara menggelegar yang memantul di dinding ruangan. Ia menunjuk wajah Gina dengan telunjuk gemetar karena emosi. Farhan berkata bahwa ia sudah cukup bersabar selama ini melihat kelakuan mereka. Ia menegaskan bahwa Vina adalah istrinya, belahan jiwanya, dan menghina Vina sama saja dengan meludahi muka Farhan sendiri. Farhan menatap ibunya dengan tatapan kecewa yang mendalam. Ia berkata bahwa pesta mewah ini, baju yang Ibu Lita pakai, bahkan pengobatan Gina, semuanya dibayar menggunakan uang jerih payah Farhan yang ia kumpulkan siang malam, tapi balasan yang ia terima adalah penghinaan terhadap wanita yang paling ia cintai. Ibu Lita ternganga. Ia tidak pernah menyangka anak yang selama ini ia anggap sebagai mesin uang penurut bisa melawan sedemikian rupa. Ibu Lita mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia melakukan ini demi kebaikan Farhan agar Farhan sadar bahwa ia pantas mendapatkan wanita yang lebih sempurna, bukan wanita cacat dan miskin seperti Vina. Ibu Lita kembali menekankan bahwa Vina hanya membawa sial bagi keluarga mereka. Farhan menggeleng pelan, air mata kekecewaan menetes di pipinya. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa baginya, Vina jauh lebih sempurna daripada siapapun di ruangan ini karena Vina memiliki hati yang tulus, sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibu dan adiknya. Farhan lalu mengambil tongkat yang masih dipegang Gina dengan kasar, lalu memberikannya kembali pada Vina. Ia menggenggam tangan Vina erat-erat, seolah takut kehilangan. Saat ketegangan memuncak, seorang pria berjas rapi dengan kacamata bingkai tebal melangkah maju dari kerumunan tamu. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, namun memancarkan aura otoritas yang kuat. Itu adalah Dr. Danu. Ia tidak menolong Vina berdiri tadi, ia hanya mengamati dari jauh. Namun kini, ia melangkah pasti mendekati Gina dan Ibu Lita. Langkah kakinya yang tenang membelah kerumunan. Dr. Danu berdiri tepat di hadapan Gina yang masih terkejut dengan amukan kakaknya. Dokter itu menatap Gina lekat-lekat, lalu tangannya terulur menyentuh bahu Gina pelan. Suasana di dalam ballroom itu begitu hening, hingga suara hembusan napas pun bisa terdengar. Semua mata tertuju pada Dr. Danu, seorang dokter spesialis ginjal ternama yang selama ini menangani penyakit Gina. Kehadirannya di pesta itu memang diundang khusus oleh Ibu Lita untuk memamerkan koneksi mereka dengan dokter-dokter hebat, sekaligus berharap bisa membujuk Dr. Danu agar mempercepat jadwal transplantasi ginjal Gina. Gina menatap dokter itu dengan bingung, alisnya berkerut. Ia tidak mengerti mengapa dokter pribadinya itu menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Dr. Danu menarik napas panjang sebelum membuka mulutnya. Suaranya tidak keras, namun sangat jelas dan tegas, terdengar sampai ke sudut ruangan tanpa perlu pengeras suara. Ia mengucapkan 6 kata yang bagaikan petir di siang bolong bagi Gina dan Ibu Lita. 6 kata itu meluncur dingin dari bibirnya. Vina membatalkan donor ginjal untukmu. Waktu seolah berhenti berputar. Gina membeku di kursi rodanya. Otaknya berusaha mencerna kalimat yang baru saja ia dengar, namun rasanya terlalu mustahil. Ia menatap Dr. Danu dengan mulut ternganga, lalu pandangannya beralih perlahan ke arah Vina yang berdiri diam di belakang Farhan. Vina, wanita yang baru saja ia dorong, ia hina, dan ia sebut sebagai pembawa sial itu, adalah pendonornya? Gina merasakan darah di tubuhnya surut seketika. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Selama berbulan-bulan ini, Gina tahu ada seorang pendonor anonim yang cocok dengannya dan bersedia mendonorkan 1 ginjalnya secara sukarela. Gina sering membanggakan diri bahwa ia diberkati karena ada orang bodoh yang mau berkorban untuknya. Ia tidak pernah tahu, dan tidak pernah mau tahu siapa orang itu, karena baginya pendonor itu hanyalah alat penyedia organ. Kenyataan menghantam Gina dengan telak. Orang yang ia sebut sampah, orang yang ia anggap parasit,
adalah satu-satunya harapan hidupnya. Dan ia baru saja menghancurkan harapan itu dengan tangannya sendiri. Tubuh Gina mulai gemetar hebat. Rasa sesak menjalar di dadanya, bukan karena penyakitnya, melainkan karena kepanikan luar biasa yang mulai mencekik lehernya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ibu Lita yang berdiri di samping Gina bereaksi lebih dulu. Wajahnya merah padam karena marah dan panik. Ia mencengkeram lengan jas Dr. Danu dan mengguncangnya kasar. Ibu Lita berteriak histeris menuduh Dr. Danu berbohong. Ia mengatakan tidak mungkin Vina yang cacat dan tidak berguna itu adalah pendonor yang sehat. Ibu Lita bersikeras bahwa ini pasti hanya akal-akalan Vina untuk mencari perhatian. Ia menoleh ke arah Vina dengan tatapan nyalang, menuduh Vina telah menyogok dokter untuk membuat sandiwara ini. Dr. Danu menepis tangan Ibu Lita dengan gerakan tenang namun tegas. Ia merapikan jasnya yang sedikit kusut, lalu mengeluarkan sebuah map medis dari tas kerjanya. Dengan tenang, ia membuka map itu dan memperlihatkan hasil tes kompatibilitas organ kepada Ibu Lita. Di sana tertulis jelas nama Vina sebagai pendonor yang memiliki kecocokan jaringan 99% dengan Gina. Dr. Danu menjelaskan dengan nada datar bahwa selama 6 bulan terakhir, Vina diam-diam melakukan serangkaian tes kesehatan yang menyakitkan, menjaga pola makannya, dan meminum vitamin khusus hanya untuk memastikan ginjalnya dalam kondisi prima untuk didonorkan kepada Gina. Vina melakukan semua itu tanpa meminta bayaran sepeser pun. Murni karena rasa kemanusiaan dan kasih sayang sebagai kakak ipar, meskipun ia diperlakukan seperti binatang di rumah itu. Farhan yang mendengar penjelasan itu mematung. Ia menoleh perlahan menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu menahu soal ini. Vina tidak pernah bercerita bahwa ia berniat mendonorkan ginjalnya. Farhan teringat betapa seringnya Vina pulang dengan wajah lelah dan bekas suntikan di lengannya yang ia sembunyikan dengan alasan tes darah rutin untuk kakinya. Ternyata, istrinya rela memberikan sebagian dari tubuhnya untuk adik ipar yang setiap hari menghinanya. Rasa haru, bangga, sekaligus marah bercampur aduk di dada Farhan. Ia merasa gagal melindungi malaikat sebaik Vina. Ia semakin mengeratkan genggamannya pada tangan Vina, menyalurkan rasa cintanya yang membuncah. Sementara itu, pertahanan Gina runtuh. Air mata mulai membanjiri wajahnya yang penuh riasan. Rasa takut akan kematian kini membayang di pelupuk matanya. Tanpa ginjal baru, hidupnya tidak akan lama lagi. Mesin cuci darah hanya bisa memperpanjang napasnya, bukan menyembuhkannya. Gina mencoba menggapai tangan Vina, namun jarak mereka terhalang oleh tubuh tegap Farhan. Gina merintih memohon, suaranya parau dan menyedihkan. Ia memanggil Vina dengan sebutan kakak, sebutan yang tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya selama ini. Ia memohon maaf, mengatakan bahwa ia hilaf, dan berjanji akan berubah jika Vina mau memaafkannya dan melanjutkan donor itu. Vina menatap Gina dengan pandangan yang sulit ditebak. Tidak ada kebencian di mata indahnya, namun juga tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu ia tawarkan. Perlahan, Vina melepaskan genggaman tangan Farhan dan melangkah maju satu langkah. Ia berdiri tegak, menumpukan berat badannya pada tongkat penyangga, namun entah mengapa, postur tubuhnya terlihat jauh lebih agung daripada siapapun di ruangan itu. Vina berkata dengan suara lembut namun tegas, bahwa maaf sudah ia berikan sejak lama. Ia tidak pernah menyimpan dendam atas semua cemoohan Gina. Namun, keputusan medis ini bukan soal dendam. Vina menjelaskan bahwa ginjalnya terlalu berharga jika harus hidup di dalam tubuh seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai sesama manusia. Vina menegaskan bahwa ia tidak ingin bagian dari dirinya menjadi pendukung hidup bagi seseorang yang angkuh dan tidak tahu bersyukur. Ibu Lita yang melihat putrinya menangis histeris kembali menyerang. Ia berteriak memaki Vina, menyebut Vina wanita kejam yang ingin membunuh anaknya. Ibu Lita mengancam akan menuntut Vina dan Dr. Danu. Ia bersumpah akan membuat hidup Vina menderita jika Vina tidak memberikan ginjal itu. Ancaman kosong itu hanya membuat Farhan semakin muak. Farhan melangkah maju, menutupi Vina sepenuhnya dari pandangan ibunya. Ia menatap Ibu Lita dengan dingin dan berkata bahwa mulai detik ini, ia bukan lagi sapi perah keluarga ini. Farhan menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari perusahaan keluarga yang sebenarnya sudah bangkrut, dan hanya bertahan karena suntikan dana dari gaji pribadinya. Ia juga akan memblokir semua akses kartu kredit yang selama ini dipakai Ibu Lita dan Gina untuk berfoya-foya. Farhan berkata bahwa jika mereka ingin ginjal baru atau hidup mewah, silakan cari sendiri dengan usaha mereka sendiri, bukan dengan memeras keringat dan darah orang lain. Tanpa menunggu jawaban, Farhan merangkul bahu Vina dan membimbingnya berjalan keluar meninggalkan pesta yang kini berubah menjadi tragedi bagi keluarga Lita. Para tamu undangan menyingkir, memberikan jalan bagi pasangan itu dengan tatapan hormat bercampur rasa bersalah. Tidak ada lagi yang berani tertawa.
Mereka semua menyaksikan bagaimana seorang wanita yang mereka anggap rendah, ternyata memegang kunci kehidupan wanita yang paling sombong di ruangan itu. Sesampainya di lobi hotel, angin malam menerpa wajah mereka. Farhan menghentikan langkahnya dan menatap Vina dalam-dalam. Ia meminta maaf berulang kali sambil mencium kening istrinya. Ia merasa bersalah karena telah membawa Vina ke dalam sarang ular berbisa itu. Vina tersenyum, kali ini senyumnya lepas dan tulus. Ia mengusap pipi suaminya dan berkata bahwa Farhan tidak perlu minta maaf. Justru malam ini Vina melihat siapa Farhan sebenarnya. Seorang suami yang berani membela kebenaran di atas segalanya. Tiba-tiba, sebuah mobil limosin hitam mengkilap berhenti tepat di depan mereka. Seorang supir berseragam rapi turun dengan sigap dan membukakan pintu penumpang. Farhan mengerutkan kening, bingung. Ia tidak memesan taksi online, apalagi limosin mewah seperti ini. Ia hendak bertanya pada supir itu apakah ia salah orang, namun supir itu justru membungkuk hormat ke arah Vina. Supir itu menyapa Vina dengan sebutan nyonya besar dan memberitahu bahwa semua persiapan kepulangan ke kediaman utama sudah selesai sesuai instruksi. Farhan menoleh ke arah istrinya dengan wajah penuh tanda tanya. Vina hanya tersenyum misterius, lalu menggenggam tangan Farhan dan mengajaknya masuk ke dalam mobil mewah itu. Malam itu, satu rahasia besar telah terungkap, namun rahasia yang lebih besar lagi baru saja akan dimulai. Keheningan yang menyelimuti bagian dalam mobil limosin itu terasa begitu kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi di ruang pesta. Farhan duduk kaku di atas jok kulit berkualitas tinggi yang terasa dingin di kulitnya. Aroma kemewahan yang khas, campuran antara bau kulit baru dan parfum mahal, memenuhi rongga hidungnya, membuatnya merasa semakin asing dengan situasi ini. Ia menatap Vina yang duduk tenang di sebelahnya. Istrinya itu memejamkan mata sejenak, menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, seolah melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul sendirian. Cahaya lampu jalanan yang temaram menerobos masuk lewat kaca jendela yang gelap, menciptakan bayangan silih berganti di wajah Vina. Farhan ingin sekali membuka mulut, melontarkan ribuan pertanyaan yang kini berjejal di kepalanya, namun lidahnya terasa keluh. Ia masih belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin istrinya, wanita sederhana yang selama ini ia kenal hidup hemat dan selalu menghitung uang belanja dengan teliti, kini dijemput oleh mobil semewah ini? Dan siapa supir yang memanggilnya dengan sebutan nyonya besar itu? Pikiran Farhan melayang kembali pada kejadian beberapa menit yang lalu. Wajah ibunya yang murka, teriakan histeris Gina, dan tatapan merendahkan para tamu undangan masih terbayang jelas di benaknya. Ponsel di saku celananya bergetar beberapa kali. Farhan merogoh sakunya dan melihat layar ponsel yang menyala. Ada beberapa pesan masuk dari layanan perbankan. Notifikasi itu memberitahukan bahwa kartu kredit dan akses rekening tabungannya telah diblokir. Rupanya, ancaman Ibu Lita bukan main-main. Wanita yang telah melahirkannya itu benar-benar memutus semua akses keuangan Farhan, hanya dalam hitungan menit setelah mereka meninggalkan hotel. Farhan tersenyum miris. Ia kini resmi menjadi gelandangan tanpa uang sepeser pun. Namun, anehnya, ia tidak merasa takut. Ada rasa lega yang menjalar di dadanya, karena ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah memilih wanita yang ia cintai daripada harta yang berlumuran kesombongan. Farhan menoleh lagi ke arah Vina, kali ini dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia bingung harus membawa istrinya kemana malam ini. Mereka tidak mungkin pulang ke rumah kontrakan kecil mereka, karena kunci rumah itu ada di tangan asisten rumah tangga ibunya yang pasti sudah diperintahkan untuk mengunci mereka dari luar. Farhan hendak menyentuh tangan Vina untuk mengajaknya bicara soal tempat menginap, mungkin mencari hotel murah dengan sisa uang tunai di dompetnya, ketika Vina tiba-tiba membuka matanya. Tatapan Vina begitu teduh, menenangkan badai kecemasan di hati Farhan. Vina tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ia berkata pelan agar Farhan tenang dan mempercayainya kali ini saja, karena malam ini mereka akan pulang ke rumah yang sebenarnya. Farhan hanya bisa mengangguk pasrah, membiarkan mobil mewah itu membawanya menembus malam, menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju kawasan elit yang jarang ia jamah. Perjalanan itu terasa cukup lama. Mobil melaju halus membelah jalanan aspal yang mulus, melewati deretan gedung pencakar langit, lalu masuk ke kawasan perbukitan yang sejuk. Farhan menyadari bahwa mereka sedang menuju kawasan Dago Pakar, area di mana hanya orang-orang super kaya yang memiliki properti di sana. Jantungnya berdegup kencang ketika mobil berbelok masuk ke sebuah jalan pribadi yang diapit oleh pepohonan pinus yang rimbun. Di ujung jalan, sebuah gerbang besi raksasa setinggi 5 meter berdiri kokoh, dihiasi dengan ukiran rumit berwarna emas. 2 orang penjaga keamanan berseragam lengkap segera keluar dari pos jaga. Mereka tidak bertanya, tidak meminta identitas, melainkan langsung membungkuk hormat dan menekan tombol pembuka gerbang. Gerbang raksasa itu terbuka perlahan,
memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat napas Farhan tercekat. Di hadapannya terhampar sebuah mansion bergaya klasik modern yang sangat megah, jauh lebih besar daripada rumah Ibu Lita yang selama ini ia anggap mewah. Bangunan itu didominasi warna putih gading dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi menopang atap. Halaman depannya dihiasi taman bunga yang tertata rapi, dan sebuah air mancur besar di tengahnya yang gemericik airnya terdengar menenangkan. Lampu-lampu taman yang hangat menerangi jalan masuk yang melingkar menuju pintu utama. Farhan merasa seolah-olah ia sedang bermimpi. Ia mencubit lengannya sendiri, berharap terbangun di kontrakan sempitnya, namun rasa sakit yang ia rasakan menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran. Supir segera turun dan membukakan pintu untuk Vina. Vina melangkah turun dengan anggun, dibantu oleh tongkat penyangganya. Kali ini, tidak ada keraguan dalam langkahnya. Ia berdiri tegak menatap bangunan megah itu, seolah ia adalah ratu yang baru saja kembali dari pengasingan. Farhan menyusul turun dengan langkah ragu-ragu. Kakinya terasa gemetar memijak lantai marmer di teras depan. Sebelum ia sempat bertanya, pintu utama terbuka lebar. Belasan pelayan berseragam rapi, terdiri dari laki-laki dan perempuan, sudah berbaris rapi di sisi kiri dan kanan pintu masuk. Ketika Vina melangkah masuk, mereka semua membungkuk serempak 90 derajat, menyuarakan salam penyambutan yang menggema di ruangan depan yang luas itu. Mereka menyambut kepulangan Nyonya Besar Vina dan Tuan Farhan dengan nada hormat yang tulus. Sangat berbeda dengan cara para pelayan di rumah ibunya yang selalu memandang rendah Vina. Farhan ternganga. Matanya membulat sempurna. Ia menatap Vina, lalu menatap para pelayan, lalu kembali menatap Vina. Ruangan di dalam mansion itu jauh lebih mencengangkan. Langit-langitnya tinggi dihiasi lukisan tangan yang indah, lampu kristal gantung yang ukurannya 3 kali lipat dari yang ada di hotel tadi, dan tangga melingkar yang megah menuju lantai 2. Di dinding-dindingnya terpajang lukisan-lukisan karya maestro, ternama yang harganya pasti selangit. Lantainya tertutup karpet permadani tebal yang lembut. Semua perabotan di sana memancarkan aura kekayaan yang tidak bisa disembunyikan. Namun, di tengah kemewahan itu, Vina tetap terlihat sederhana dengan gamis lamanya, namun auranya telah berubah total. Ia bukan lagi menantu yang teraniaya, ia adalah pemilik sah dari istana ini. Vina berjalan menuju seorang wanita parubaya yang tampaknya adalah kepala pelayan di sana. Wanita itu menyambut Vina dengan mata berkaca-kaca, seolah sudah sangat merindukan majikannya itu. Vina memeluk wanita itu sebentar, lalu berbisik menanyakan kabar rumah selama ia pergi. Wanita itu menjawab bahwa semuanya terawat dengan baik dan menunggu kepulangan Vina. Kemudian, Vina berbalik menghadap Farhan yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Vina mengulurkan tangannya, memanggil Farhan untuk mendekat. Farhan melangkah perlahan, kakinya terasa berat seolah ada timah yang menggelayut. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan kemegahan ini dan fakta baru tentang istrinya. Farhan menatap mata Vina lekat-lekat, mencari kebohongan di sana, namun yang ia temukan hanyalah kejujuran yang menyakitkan sekaligus melegakan. Ia bertanya dengan suara parau, menuntut penjelasan atas semua sandiwara ini. Ia bertanya siapa sebenarnya Vina. Vina tersenyum lembut, meraih tangan Farhan yang dingin, dan membawanya duduk di sofa beludru di ruang tengah yang luas. Vina memberi isyarat kepada para pelayan untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah ruangan sepi, Vina mulai membuka tabir rahasianya. Ia berkata bahwa ia adalah Vina, wanita yang sama yang Farhan nikahi 2 tahun lalu, wanita yang Farhan cintai. Namun, ia juga adalah pemilik tunggal grup mahkota, perusahaan induk yang membawahi puluhan perusahaan farmasi, properti, dan tambang di negara ini. Farhan tersentak. Grup mahkota adalah konglomerasi raksasa yang namanya sering ia dengar di berita bisnis. Perusahaan yang kekayaannya ribuan kali lipat dari perusahaan kecil milik keluarganya yang kini sedang sekarat. Vina menjelaskan bahwa rumah ini adalah warisan dari mendiang ayahnya. Ia meninggalkan rumah ini dan segala kemewahannya 2 tahun lalu untuk satu tujuan. Farhan mendengarkan dengan seksama, jantungnya berpacu cepat. Vina menatap suaminya dengan pandangan penuh kasih sayang, lalu mulai menceritakan alasan di balik penyamarannya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sebuah alasan yang berakar dari luka masa lalu dan harapan akan cinta sejati yang murni tanpa kontaminasi harta. Malam itu, di tengah kemewahan yang menyilaukan, Farhan baru menyadari bahwa ia tidak hanya menikahi seorang wanita biasa, melainkan seorang putri raja yang menyamar menjadi rakyat jelata untuk mencari pangeran yang tulus, dan tanpa sadar, Farhan telah memenangkan sayembara hati itu. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai sutra yang menutupi jendela kamar tidur utama yang luasnya, melebihi ukuran rumah kontrakan mereka dulu. Farhan mengerjapkan matanya, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya terang yang menyapa.
Ia terbangun di atas kasur king size yang begitu empuk seolah memeluk tubuhnya. Selama beberapa detik, ia mengira kejadian semalam hanyalah bunga tidur akibat kelelahan bekerja. Namun, ketika ia menoleh ke samping dan melihat meja rias antik yang dipenuhi botol-botol parfum mahal, serta pemandangan taman luas dari jendela, kesadaran itu kembali menghantamnya. Ia benar-benar berada di istana Vina. Ia bukan lagi Farhan si suami yang numpang hidup, ia adalah suami dari salah satu wanita terkaya di negeri ini. Farhan bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju balkon kamar. Dari sana, ia bisa melihat Vina sedang duduk di kursi taman di bawah pohon rindang, ditemani oleh Dokter Danu. Farhan segera mandi dan bersiap-siap. Ia menemukan setelan jas baru yang sudah disiapkan di kursi, ukurannya pas sekali di badannya, dengan bahan yang jauh lebih mewah dari jas lamanya. Farhan mengenakannya dengan perasaan campur aduk, lalu turun menemui istrinya di taman. Di taman, Vina terlihat berbeda. Ia tidak lagi mengenakan gamis lusuh. Pagi ini, ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang longgar yang elegan, dipadukan dengan hijab modern bermotif abstrak yang mempertegas garis wajahnya yang cantik. Wajahnya terlihat segar, riasan tipis namun berkelas membuatnya tampak berwibawa. Tongkat penyangga masih ada di sampingnya, namun kali ini ia tidak terlihat menyedihkan memegangnya. Dokter Danu sedang memeriksa kaki Vina dengan alat medis canggih yang ia bawa. Farhan mendekat, menyapa mereka dengan canggung. Vina menoleh dan tersenyum cerah, menyuruh Farhan duduk di sebelahnya. Dokter Danu menutup tas medisnya dan mulai berbicara serius kepada Farhan. Dokter itu menjelaskan kondisi kaki Vina yang sebenarnya. Ternyata, kecelakaan 2 tahun lalu yang membuat Vina pincang memang nyata, namun cacat itu tidak permanen. Vina seharusnya bisa sembuh total jika ia rutin menjalani terapi mahal dan operasi lanjutan setahun yang lalu. Namun, Vina sengaja menundanya. Vina menahan rasa sakit setiap kali berjalan, membiarkan kakinya terlihat pincang, demi menyempurnakan penyamarannya di depan keluarga Farhan. Dokter Danu mengatakan bahwa mulai hari ini, Vina akan memulai kembali program penyembuhannya, dan dalam waktu 6 bulan, Vina akan bisa berjalan normal bahkan berlari tanpa tongkat penyangga. Mendengar itu, hati Farhan terasa teriris. Ia membayangkan betapa sakitnya Vina menahan nyeri setiap hari, apalagi saat disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang berat oleh ibunya. Farhan menggenggam tangan Vina, matanya berkaca-kaca menahan tangis penyesalan. Ia bertanya mengapa Vina harus menyiksa diri sejauh itu. Vina membalas genggaman itu dan mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang ayahnya yang meninggal karena serangan jantung setelah mengetahui ibu tiri Vina hanya mengincar hartanya. Ayahnya berpesan agar Vina tidak mengulangi kesalahan yang sama. Vina harus menemukan seseorang yang mencintainya saat ia tidak punya apa-apa, saat ia terlihat tidak berdaya. Vina berkata bahwa ia sengaja membiarkan dirinya terlihat lemah dan miskin untuk melihat siapa yang akan bertahan. Dan Farhan adalah satu-satunya yang bertahan, satu-satunya yang membelanya saat dunia meludahinya. Vina kemudian menatap Farhan dengan tatapan serius. Ia berkata bahwa masa ujian itu sudah selesai. Sekarang saatnya mereka bangkit. Vina memberitahu Farhan bahwa hari ini, ia akan kembali ke kantor pusat grup mahkota untuk mengambil alih kepemimpinan secara penuh. Selama ini, perusahaan dijalankan oleh Dewan Direksi Kepercayaan ayahnya, sementara Vina memantau dari jauh sebagai pemegang saham mayoritas anonim. Namun, situasi telah berubah. Vina ingin membersihkan nama baiknya dan menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya. Dan yang lebih penting, Vina ingin Farhan mendampinginya. Farhan terkejut. Ia merasa tidak pantas. Ia hanyalah lulusan manajemen biasa yang bekerja di perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Bagaimana mungkin ia mendampingi CEO perusahaan raksasa? Vina menggeleng tegas. Ia berkata bahwa Farhan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh para lulusan universitas luar negeri yang bekerja di perusahaannya, yaitu integritas dan kesetiaan. Vina tidak butuh orang pintar yang licik, ia butuh orang jujur yang bisa ia percaya nyawanya sekalipun. Vina meminta Farhan untuk menjadi direktur operasional di salah satu anak perusahaan grup mahkota, posisi yang strategis untuk mengawasi jalannya bisnis dan memastikan tidak ada korupsi. Vina meyakinkan Farhan bahwa ia mampu, dan Vina akan membimbingnya. Percakapan mereka terhenti ketika kepala pelayan datang memberitahu bahwa sarapan sudah siap dan mobil untuk ke kantor sudah menunggu di lobi. Kali ini bukan limosin, melainkan sedan mewah hitam yang terlihat lebih formal dan gagah. Vina meraih tongkatnya, dibantu oleh Farhan yang kini merasa memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam rumah, menuju ruang makan yang meja panjangnya sudah dipenuhi hidangan lezat. Farhan melihat Vina bukan lagi sebagai istri yang perlu dikasihani, melainkan sebagai partner hidup yang tangguh. Setelah sarapan, mereka berangkat menuju pusat kota.
Gedung grup mahkota menjulang tinggi di kawasan bisnis utama, sebuah menara kaca yang memantulkan sinar matahari dengan angkuh. Ketika mobil mereka tiba di lobi gedung, suasananya jauh berbeda dengan kedatangan karyawan biasa. Puluhan petugas keamanan membentuk barikade, menahan para wartawan yang entah bagaimana sudah mencium kabar kembalinya sang pewaris tunggal. Karpet merah digelar dari pintu mobil hingga pintu masuk lobi. Para direksi dan manajer senior berbaris rapi dengan wajah tegang, menunggu kedatangan pemimpin tertinggi mereka yang selama ini misterius. Pintu mobil terbuka. Farhan turun lebih dulu, kali ini dengan kepercayaan diri yang mulai tumbuh. Ia mengulurkan tangan membantu Vina keluar. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar seperti badai petir. Vina keluar, berdiri tegak dengan dagu terangkat. Ia tidak menghindari kamera. Ia justru menatap lurus ke arah lensa-lensa itu, seolah mengirimkan pesan kepada seluruh dunia, terutama kepada Ibu Lita dan Gina yang mungkin sedang menonton berita ini di rumah kontrakan mereka yang sempit. Vina berjalan perlahan namun pasti, tongkat penyangganya berbunyi tok-tok-tok yang berirama, namun kali ini bunyi itu terdengar seperti detak jam kematian bagi musuh-musuhnya. Di lobi, resepsionis dan staf yang dulu pernah melihat Vina datang dengan baju lusuh untuk mengantar bekal makan siang Farhan, yang dulu bekerja magang di gedung sebelah, kini terbelalak kaget. Mereka tidak menyangka wanita pincang yang sering mereka gunjingkan itu adalah pemilik gedung tempat mereka bekerja. Vina melewati mereka tanpa menoleh, fokusnya lurus ke depan menuju lift khusus eksekutif. Di dalam lift yang berdinding kaca itu, Vina menekan tombol lantai paling atas. Saat lift mulai bergerak naik, ia menatap bayangan dirinya dan Farhan di pantulan kaca. Ia berbisik pelan bahwa permainan baru saja dimulai. Ia akan menunjukkan kepada Ibu Lita dan Gina apa arti sebenarnya dari kekuasaan, dan bagaimana rasanya berada di bawah kaki seseorang yang dulu mereka injak-injak. Farhan menggenggam tangan istrinya, siap menghadapi badai apapun yang akan datang. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, dan ia tidak akan memberi ampun pada para pengkhianat. Matahari pagi yang cerah seolah mengejek nasib Ibu Lita yang sedang berdiri kaku di depan kasir apotek rumah sakit. Wajahnya yang biasanya angkuh kini memerah pada menahan malu, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Ia baru saja menyodorkan kartu kredit platinum miliknya untuk membayar obat-obatan rutin Gina, namun kasir apotek itu mengembalikannya dengan tatapan penuh selidik. Kasir itu mengatakan dengan suara yang cukup keras, hingga terdengar oleh antrean di belakang, bahwa kartu tersebut ditolak oleh sistem bank. Ibu Lita mencoba berdalih, mengatakan mungkin mesin edisi apotek yang rusak. Lalu ia mengeluarkan kartu kedua, kartu ketiga, hingga kartu debit tabungan pribadinya. Satu persatu kartu itu digesek, dan satu persatu pula mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang menyayat hati. Pesan di layar mesin itu seragam dan mutlak. Transaksi ditolak karena rekening diblokir atau saldo tidak mencukupi. Ibu Lita merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia teringat ancaman Farhan semalam di pesta ulang tahun itu. Ia pikir anaknya itu hanya menggertak karena emosi sesaat. Farhan adalah anak yang penurut, anak yang selalu luluh jika ibunya menangis sedikit saja. Tidak mungkin Farhan tega membiarkan ibunya dan adiknya menderita seperti ini. Namun kenyataan pahit ini menampar kesadarannya. Farhan benar-benar melakukannya. Ia memutus satu-satunya urat nadi kehidupan mewah mereka. Dengan tangan gemetar, Ibu Lita merogoh tasnya, mencari uang tunai. Namun, ia hanya menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu yang jumlahnya jauh dari cukup untuk menebus obat gagal ginjal Gina yang harganya selangit. Akhirnya, dengan menanggung rasa malu yang luar biasa, Ibu Lita membatalkan pembelian obat itu dan berjalan keluar apotek dengan langkah gontai, diiringi bisik-bisik orang di antrean yang mengenali wajahnya sebagai sosialita yang sering pamer di media sosial. Sesampainya di rumah, suasana suram menyambutnya. Rumah besar itu terasa asing dan dingin. Tidak ada lagi pelayan yang menyambut, karena mereka semua sudah minggat pagi-pagi buta setelah mendengar kabar kebangkrutan majikannya dan gaji yang menunggak 2 bulan belum dibayar. Di ruang tengah, Gina terbaring lemah di sofa, wajahnya pucat pasi dan napasnya terdengar berat. Tanpa obat pereda nyeri dan suplemen khususnya, tubuh Gina mulai bereaksi negatif. Rasa sakit di pinggangnya semakin menjadi-jadi, membuatnya merintih setiap kali bergerak sedikit saja. Melihat ibunya pulang dengan tangan kosong, harapan di mata Gina padam seketika. Gina bertanya dengan suara parau mana obatnya, namun Ibu Lita hanya bisa menggeleng lemah dan duduk di lantai, menangis tanpa suara. Kebisuan itu menjadi jawaban yang paling menakutkan bagi Gina. Siang harinya, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Sebuah mobil van berwarna hitam berhenti kasar di depan pagar rumah mereka, disusul oleh 2 truk besar pengangkut barang. Sekelompok pria berbadan tegap dengan wajah garang turun dari kendaraan itu. Mereka tidak mengetuk pintu, melainkan menggedor pagar besi dengan keras,
membuat gaduh lingkungan perumahan elit yang biasanya tenang. Ibu Lita mengintip dari balik tirai jendela dengan jantung berdegup kencang. Ia mengenali seragam yang dipakai salah satu dari mereka. Itu adalah orang-orang dari pihak leasing mobil dan bank pemberi kredit rumah. Rupanya, selama ini cicilan rumah mewah dan mobil sport Gina dibayar otomatis dari rekening gaji Farhan. Begitu rekening itu ditutup aksesnya dan pembayaran gagal, sistem bank yang kejam langsung mengirimkan tim eksekusi karena tunggakan bunga yang ternyata sudah menumpuk diam-diam selama beberapa bulan terakhir tanpa sepengetahuan Farhan. Para penagih utang itu memaksa masuk. Ibu Lita mencoba menghalangi di pintu depan, berteriak-teriak mengancam akan memanggil polisi. Namun, ketua tim penagih itu hanya tertawa meremehkan. Ia menyodorkan surat penyitaan resmi yang sudah ditandatangani pengadilan. Ia menjelaskan bahwa rumah ini sudah dijadikan jaminan utang bisnis almarhum suami Ibu Lita yang gagal, dan selama ini hanya bertahan karena Farhan rajin membayar bunga denda setiap bulan. Sekarang, tanpa pembayaran itu, bank berhak mengambil alih aset. Ibu Lita histeris, ia menjambak rambutnya sendiri, tidak percaya bahwa kebohongan yang ia tutup-tutupi selama ini terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Ternyata, gaya hidup mewahnya hanyalah gelembung sabun yang rapuh, dan Farhan adalah satu-satunya penopang yang ia sia-siakan. Tanpa mempedulikan teriakan Ibu Lita dan tangisan Gina yang ketakutan di sofa, orang-orang itu mulai bekerja. Mereka mengangkat televisi layar datar raksasa dari dinding, menggulung karpet permadani, dan mengangkut sofa-sofa mahal ke dalam truk. Gina dipaksa turun dari sofa yang sedang ia duduki. Gadis itu terhuyung, hampir jatuh jika tidak berpegangan pada dinding. Ia melihat kursi roda elektrik kesayangannya juga diangkut keluar. Gina berteriak memohon jangan ambil kursi rodanya, karena ia tidak bisa berjalan jauh tanpa itu. Tapi para penagih utang tidak punya belas kasihan. Bagi mereka, kursi roda canggih itu adalah aset bernilai jual tinggi. Gina merangkak di lantai marmer yang dingin, air matanya bercampur dengan ingus, memanggil-manggil nama Farhan, berharap kakaknya tiba-tiba muncul seperti pahlawan dan mengusir orang-orang jahat ini. Tapi Farhan tidak datang. Keheningan yang menjawab teriakannya terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Puncak kehancuran terjadi ketika petugas PLN datang setengah jam kemudian. Dengan cekatan, petugas itu memanjat tiang listrik di depan rumah dan memutus aliran kabel utama. Seketika itu juga, rumah besar itu menjadi gelap gulita karena tirai-tirai tebal yang menutup jendela. Kulkas berhenti mendengung, AC mati, dan sisa kenyamanan terakhir mereka lenyap. Ibu Lita duduk bersimpuh di tengah ruang tamu yang kini kosong melompong. Hanya tersisa beberapa helai baju yang sempat ia selamatkan ke dalam koper. Ia menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Rumah yang dulu ia banggakan sebagai simbol status sosialnya, tempat ia sering mengadakan arisan dan memamerkan kekayaan palsu, kini tak lebih dari sebuah bangunan kosong yang menakutkan. Di sudut ruangan, Gina menggigil kedinginan meskipun udara siang itu panas. Tubuhnya mulai demam tinggi akibat infeksi yang menyebar karena telat minum obat. Gina merintih memanggil ibunya, mengeluh sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Ibu Lita tersentak dari lamunannya. Naluri keibuannya yang tersisa memaksanya bangkit. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal di sini. Pihak bank memberi waktu sampai matahari terbenam untuk mengosongkan rumah sepenuhnya sebelum digembok dari luar. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Lita memapah Gina berdiri. Mereka berjalan terseok-seok keluar dari istana keruntuhan itu, menyeret koper besar yang berat. Tetangga-tetangga yang dulu sering disindir Ibu Lita karena dianggap kurang kaya, kini berdiri di balik pagar rumah masing-masing, menonton adegan drama nyata itu dengan tatapan beragam, ada yang kasihan, namun lebih banyak yang tersenyum puas melihat karma yang dibayar tunai. Ibu Lita dan Gina berjalan tanpa tujuan yang jelas di trotoar jalan raya. Mereka tidak punya uang untuk naik taksi, apalagi memesan hotel. Satu-satunya tujuan yang terpikir oleh Ibu Lita adalah rumah kontrakan kecil milik mendiang pembantunya dulu yang letaknya di gang sempit di pinggiran kota. Ia ingat kunci rumah itu pernah dititipkan padanya dan belum sempat dikembalikan. Perjalanan menuju ke sana dengan berjalan kaki dan menumpang angkutan umum, seadanya adalah siksaan neraka bagi mereka yang terbiasa duduk nyaman di jok kulit mobil ber-AC. Gina berkali-kali muntah di pinggir jalan karena mual yang hebat. Gaun pestanya yang belum sempat diganti sejak semalam kini kotor oleh debu dan keringat, membuatnya terlihat seperti gelandangan gila. Sesampainya di kontrakan sempit itu, bau apek dan lembab menyambut mereka. Atapnya bocor di beberapa tempat, lantainya hanya semen kasar, dan kamar mandinya berkerak menjijikan. Gina menangis histeris menolak masuk. Ia berteriak bahwa ia lebih baik mati daripada tinggal di kandang tikus seperti ini. Ibu Lita yang sudah kehabisan kesabaran, akhirnya menampar pipi Gina dengan keras. Plak! Suara tamparan itu menggema di ruangan sempit itu, menghentikan tangisan Gina seketika.
Ibu Lita membentak putrinya, mengatakan bahwa ini semua terjadi karena kesombongan Gina yang menendang tongkat Vina semalam. Jika saja Gina bisa menahan diri sedikit saja, mereka mungkin masih tidur di kasur empuk sekarang. Gina membalas dengan tatapan benci, menyalahkan ibunya yang mendidiknya menjadi seperti ini. Pertengkaran hebat pecah di antara ibu dan anak itu, saling menyalahkan, saling mencaci, di dalam rumah reot yang menjadi saksi bisu kejatuhan mereka dari puncak Menara Gading ke dasar lumpur yang paling hina. Dan di kejauhan, bayangan Vina dan Farhan yang bahagia seolah menjadi hantu yang terus membayangi penderitaan mereka. 3 hari berlalu sejak pengusiran memalukan itu, kondisi Ibu Lita dan Gina semakin mengenaskan. Uang tunai mereka sudah habis tak bersisa hanya untuk membeli makanan instan dan obat pereda nyeri warung yang tidak mempan untuk penyakit Gina. Rasa lapar dan sakit membuat akal sehat Ibu Lita perlahan menghilang, digantikan oleh kelicikan putus asa untuk bertahan hidup. Ia tidak rela melihat nasibnya hancur sementara Farhan dan Vina hidup bahagia di atas penderitaannya. Dendam membara di hatinya. Ia yakin, satu-satunya cara untuk membalas dendam dan mungkin mendapatkan uang adalah dengan menghancurkan reputasi Farhan. Di zaman sekarang, opini publik adalah senjata yang mematikan. Jika ia bisa membuat netizen membenci Farhan, mungkin Farhan akan ketakutan dan kembali tunduk padanya, atau setidaknya memberikan uang tutup mulut. Ibu Lita mulai menyusun rencana. Ia menggunakan ponsel pintarnya yang layarnya sudah retak namun masih berfungsi untuk menghubungi sebuah stasiun televisi swasta yang terkenal dengan acara gosip sensasionalnya. Ia mengaku memiliki cerita eksklusif tentang seorang pengusaha muda sukses yang menelantarkan ibu kandung dan adik perempuannya yang sakit keras demi seorang istri yang manipulatif. Produser acara itu, yang memang haus akan berita skandal keluarga kaya, langsung menyambar umpan tersebut. Mereka menawarkan wawancara eksklusif secara langsung di jam prime time dengan bayaran yang cukup lumayan bagi Ibu Lita saat ini. Hari wawancara tiba. Kru televisi menjemput Ibu Lita dan Gina di kontrakan kumuh mereka. Ibu Lita sengaja tidak mendandani dirinya. Ia membiarkan rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam tanpa bedak, dan mengenakan baju paling lusuh yang ia punya. Ia juga menyuruh Gina untuk berakting lebih lemah dari biasanya, duduk di kursi roda pinjaman yang reot agar terlihat semakin menyedihkan. Di studio televisi yang dingin, mereka didudukan di sofa empuk di bawah sorotan lampu kamera yang menyilaukan. Pembawa acara, seorang wanita dengan senyum palsu yang terlatih, memulai acara dengan nada suara yang dibuat-buat prihatin, memperkenalkan narasumber mereka sebagai korban kekejaman anak kandung. Sementara itu, di lantai teratas gedung pencakar langit grup mahkota, Farhan sedang duduk di ruang kerjanya yang baru. Ia sedang mempelajari laporan keuangan perusahaan ketika layar televisi besar di dinding ruangannya menyala otomatis. Vina masuk ruangan dengan wajah tenang, memegang remote kontrol. Ia membesarkan volume televisi yang menayangkan wajah ibu dan adiknya. Farhan terperanjat. Ia melihat ibunya mulai menangis di layar kaca, air mata buaya menetes deras saat ia bercerita bohong. Ibu Lita mengatakan bahwa Farhan telah dicuci otaknya oleh Vina. Ia menuduh Vina sebagai wanita yang menggunakan ilmu hitam untuk memikat Farhan, lalu menghasut Farhan untuk membuang keluarganya ke jalanan dan merampas semua harta warisan ayah mereka. Darah Farhan mendidih. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak percaya ibunya sanggup melakukan fitnah sekeji ini di depan jutaan penonton nasional. Di layar, Gina menambahkan bumbu cerita dengan suara bergetar, mengatakan bahwa Vina pernah menyiksanya secara fisik, memukul kakinya dengan tongkat, dan menolak membawanya ke rumah sakit saat ia kritis. Netizen mulai bereaksi di media sosial. Kolom komentar di live streaming acara itu dipenuhi hujatan untuk Farhan dan Vina. Kata-kata kasar seperti, anak durhaka, istri iblis, dan manusia tak punya hati, bermunculan dengan cepat bagai air bah. Farhan bangkit dari kursinya, hendak menelepon stasiun TV itu untuk membantah, namun Vina menahan tangannya. Vina menatap Farhan dengan tatapan teduh namun penuh perhitungan. Ia menggeleng pelan, memberi isyarat agar Farhan tetap tenang. Vina berkata bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan strategi yang akan memenangkan perang ini. Vina lalu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Percakapannya singkat dan padat. Ia memerintahkan tim IT dan legal perusahaannya untuk melaksanakan rencana B yang sudah mereka siapkan sejak Vina tahu ibunya menghubungi media. Ternyata, Vina sudah satu langkah di depan. Sebagai pemilik konglomerasi media yang menaungi banyak anak perusahaan, stasiun TV tempat Ibu Lita tampil sebenarnya adalah salah satu unit usaha yang baru saja diakuisisi saham mayoritasnya oleh grup mahkota secara diam-diam seminggu yang lalu. Kembali ke studio televisi, Ibu Lita sedang berada di puncak aktingnya. Ia meraung-raung memohon agar Farhan sadar dan kembali pulang. Pembawa acara tampak puas dengan rating yang melonjak tinggi. Namun,
Tiba-tiba, layar besar di belakang mereka yang seharusnya menampilkan foto-foto masa kecil Farhan berubah tampilan. Gambar bersemut sejenak, lalu muncul sebuah rekaman video CCTV dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan suara yang tajam. Penonton di studio dan di rumah terdiam. Video itu menampilkan kejadian di ruang makan rumah Ibu Lita sebulan yang lalu. Di video itu terlihat jelas Vina sedang mengepel lantai dengan susah payah menggunakan tongkatnya. Lalu, Ibu Lita datang dan dengan sengaja menumpahkan semangkuk sup panas ke lantai yang baru dipel, tepat di dekat kaki Vina. Terdengar suara Ibu Lita yang membentak kasar, menyuruh Vina menjilat tumpahan itu jika ingin makan malam ini. Video berganti ke kejadian lain, kali ini di kamar Gina. Terlihat Gina sedang melempar barang-barang ke arah Vina yang dia mematung, sambil berteriak menghina Vina cacat dan tidak berguna. Lalu, video pamungkas muncul, rekaman CCTV di ballroom hotel saat pesta ulang tahun. Semua orang bisa melihat dengan jelas bagaimana Gina merebut tongkat Vina dengan sengaja, bagaimana mereka tertawa saat Vina jatuh, dan bagaimana Farhan membela istrinya dengan putus asa. Wajah Ibu Lita di studio berubah pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Ia menoleh ke layar besar dengan mata melotot, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Kebohongannya telanjang bulat di depan seluruh negeri. Gina menutup wajahnya dengan tangan, tak sanggup melihat kejahatannya sendiri diputar ulang. Suasana di studio berubah drastis. Penonton yang tadinya bersimpati kini mulai bersorak mencemooh. Pembawa acara yang panik menerima instruksi lewat RPC-nya untuk segera mengklarifikasi situasi, namun nasi sudah menjadi bubur. Di kantornya, Vina menatap layar televisi dengan senyum tipis yang dingin. Ia tidak merasa bahagia melihat kehancuran ibunya, namun ia merasa puas bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Farhan menatap istrinya dengan kagum. Ia menyadari betapa cerdas dan kuatnya wanita yang ia nikahi ini. Vina tidak perlu berteriak untuk melawan, ia hanya perlu membiarkan kebenaran berbicara pada waktunya. Acara televisi itu berubah menjadi bencana bagi Ibu Lita. Komentar netizen berbalik arah 180 derajat dalam hitungan detik. Tagar ibu mertua durhaka dan Justice for Vina menjadi trending topik nomor 1 di dunia maya. Orang-orang mulai membongkar gaya hidup hedon Ibu Lita di masa lalu, utang-utangnya, dan perilaku buruknya pada tetangga. Bukan simpati yang ia dapatkan, melainkan hujatan nasional yang akan melekat seumur hidup. Ibu Lita mencoba kabur dari studio saat jeda iklan, namun kamera terus menyorotnya yang lari terbirit-birit menyeret Gina, dikejar oleh wartawan hiburan yang kini bertanya dengan nada menyerang tentang bukti video tersebut. Vina mematikan televisi. Ruangan kembali hening. Ia berjalan mendekati jendela besar yang menampilkan pemandangan kota di bawah sana. Farhan memeluknya dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu Vina. Farhan berbisik terima kasih karena Vina telah menyelamatkan nama baiknya, dan lebih dari itu, menyelamatkan mentalnya dari rasa bersalah yang tidak perlu. Vina memegang tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Ia berkata bahwa ini adalah pelajaran bagi siapa saja yang mencoba bermain api dengan kebenaran. Sekarang, Ibu Lita dan Gina tidak hanya miskin harta, tapi juga miskin harga diri. Mereka tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi di masyarakat. Jebakan media yang mereka pasang sendiri telah menjadi kuburan sosial bagi mereka. Dan bagi Vina dan Farhan, ini adalah awal dari hidup baru yang tenang tanpa gangguan parasit masa lalu. Langit Jakarta tampak mendung dan kelabu, seolah turut merasakan kepedihan yang menyelimuti nasib dua wanita Malang yang kini berjalan tertatih di trotoar panas ibu kota. Seminggu setelah insiden siaran langsung televisi yang menjadi bumerang itu, hidup Ibu Lita dan Gina berubah 180 derajat menjadi neraka dunia. Wajah mereka kini dikenali di mana-mana, bukan sebagai selebritas yang dipuja, melainkan sebagai simbol ketamakan dan kekejaman ibu dan anak yang durhaka. Pemilik kontrakan kumuh tempat mereka mengungsi mengusir mereka tanpa ampun setelah tetangga sekitar protes dan melempari atap rumah dengan sampah karena jijik bertetangga dengan nenek sihir dan putrinya, julukan baru yang diberikan netizen. Kini, tanpa uang sepeser pun dan tanpa atap yang menaungi, mereka menggelandang di jalanan, tidur di emperan toko yang sudah tutup, dan mengais sisa makanan dari tong sampah restoran cepat saji. Pagi ini, rasa lapar yang mencabik-cabik perut memaksa Ibu Lita membuang sisa harga dirinya yang terakhir. Ia memutuskan untuk mendatangi kantor Farhan, gedung pencakar langit megah milik grup mahkota yang kini ia tahu dikendalikan oleh menantunya sendiri, Vina. Dengan memapah Gina yang kondisinya semakin kritis, wajah bengkak, kulit kekuningan, dan napas tersengal-sengal, Ibu Lita berjalan kaki sejauh 5 kilometer menuju kawasan bisnis elit itu. Pakaian mereka kotor, berbau keringat dan debu jalanan, rambut kusut Masai, membuat orang-orang yang berpapasan dengan mereka menutup hidung dan menyingkir dengan tatapan jijik. Sesampainya di lobi gedung grup mahkota yang dingin dan beraroma pewangi ruangan mahal, langkah mereka dihadang oleh 5 petugas keamanan bertubuh kekar.
Petugas itu mengenali wajah mereka dari berita viral dan dengan tegas melarang mereka masuk, menganggap kehadiran mereka akan mengganggu kenyamanan. Namun, di tengah keributan di lobi itu, sebuah perintah turun dari lantai teratas. Vina, yang memantau melalui kamera pengawas, menginstruksikan keamanan untuk membiarkan mereka naik ke ruang rapat eksekutif. Bukan karena belas kasihan, melainkan untuk menyelesaikan segala urusan secara tuntas. Ketika lift membawa mereka naik dengan kecepatan tinggi, Ibu Lita meremas tangan Gina yang dingin. Di kepalanya tersusun rencana untuk bersujud, menangis darah, dan melakukan drama apapun yang diperlukan agar Farhan luluh. Ia tahu kelemahan terbesar Farhan adalah hatinya yang terlalu lembut. Ia yakin, jika ia memohon ampun di kaki anaknya, Farhan pasti tidak akan tega melihat ibunya menderita seperti ini. Pintu lift terbuka langsung ke lantai eksekutif yang hening dan mewah. Farhan sudah berdiri di sana, di ujung meja panjang ruang rapat, membelakangi jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, tampak jauh lebih berwibawa dan dewasa dibandingkan saat masih tinggal di rumah ibunya. Di sampingnya, Vina duduk tenang di kursi kebesarannya, menatap kedatangan mertua dan iparnya dengan ekspresi datar yang tidak terbaca. Begitu melihat Farhan, Ibu Lita langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia merangkak dengan lututnya, menyeret tubuhnya mendekati kaki Farhan sambil menangis meraung-raung. Suaranya menggema memilukan di ruangan luas itu. Ia memeluk kaki celana Farhan, mencium sepatu pantofel anaknya yang mengkilap, dan memohon ampun dengan kata-kata yang berantakan. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia adalah ibu yang bodoh, dan memohon agar Farhan tidak membuang ibu kandungnya sendiri ke jalanan seperti sampah. Farhan menatap ibunya yang bersujud di kakinya. Hatinya bergetar hebat. Bagaimanapun, wanita yang kini menangis di kakinya adalah wanita yang pernah mengandung dan menyusuinya. Ingatan masa kecil saat ibunya masih belum gila harta berkelebat di benaknya. Rasa iba mulai merambat naik, menggoyahkan pertahanan dirinya yang sudah ia bangun susah payah. Tangan Farhan bergerak perlahan, seolah hendak menyentuh bahu ibunya untuk menyuruhnya berdiri. Gina, yang melihat keraguan di mata kakaknya, ikut menjatuhkan diri dari kursi rodanya, bersimpuh di samping ibunya sambil terbatuk-batuk parah, menambah dramatis suasana. Gina memanggil nama kakaknya dengan suara lirih, memohon belas kasihan demi nyawanya yang sudah di ujung tanduk. Tepat saat tangan Farhan hampir menyentuh bahu Ibu Lita, suara Vina terdengar tajam membelah udara, menghentikan gerakan suaminya. Vina berkata dengan nada dingin namun menusuk, meminta Farhan untuk menahan rasa ibanya sejenak sebelum mendengar satu fakta terakhir yang baru saja ditemukan oleh tim investigasi Vina. Vina melemparkan sebuah map berwarna merah ke hadapan Ibu Lita yang masih bersujud. Map itu terbuka, memperlihatkan hasil uji laboratorium forensik dari sisa minuman kesehatan yang rutin Ibu Lita buatkan untuk Farhan setiap pagi selama 2 tahun terakhir. Botol-botol itu ditemukan di gudang rumah lama saat proses penyitaan aset. Farhan mengerutkan kening, bingung. Ia mengambil kertas hasil lab itu dan membacanya. Matanya membelalak lebar, napasnya tercekat. Di sana tertulis bahwa minuman herbal yang katanya resep turun-temurun untuk stamina itu ternyata mengandung zat kimia berbahaya dosis tinggi yang berfungsi sebagai kontrasepsi pria dan perusak hormon kesuburan. Zat itu juga memiliki efek samping melemahkan daya pikir dan membuat seseorang lebih mudah disugesti serta penurut. Farhan menatap ibunya dengan tatapan horor, seolah ia sedang melihat monster, bukan manusia. Vina kemudian menjelaskan dengan suara tenang namun mematikan bahwa alasan mereka belum dikaruniai keturunan selama 2 tahun pernikahan bukan karena mereka menunda, atau karena ada masalah medis alami, melainkan karena Ibu Lita sengaja meracuni Farhan setiap hari. Tujuannya agar Vina tidak hamil, karena jika Vina hamil dan punya anak, perhatian dan uang Farhan akan terbagi ke anaknya, dan Ibu Lita takut kehilangan sumber uang utamanya. Selain itu, Ibu Lita tidak sudi memiliki cucu dari rahim wanita yang ia anggap cacat dan pembawa sial. Pengakuan fakta itu bagaikan hantaman palu godam di dada Farhan. Rasa iba yang tadi sempat muncul kini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh murka yang membara, lebih panas dari api neraka. Ia menarik kakinya dengan kasar dari pelukan ibunya, membuat Ibu Lita terguling ke samping. Farhan mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat menahan amarah yang meledak-ledak. Ia berteriak dengan suara parau yang menyakitkan, bertanya bagaimana mungkin seorang ibu tega meracuni anak kandungnya sendiri, membunuh calon cucunya sebelum sempat ada, hanya demi uang dan ego semata. Farhan merasa jijik, sangat jijik, menyadari bahwa kasih sayang ibunya selama ini hanyalah manipulasi kimiawi agar ia tetap menjadi boneka penurut yang bisa diperas. Ibu Lita terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi, matanya liar ketakutan. Ia tidak bisa menyangkal bukti ilmiah yang ada di depan mata. Rahasia tergelapnya,
yang ia kira akan terkubur selamanya, kini terbongkar di saat yang paling tidak tepat. Gina yang mendengar itu pun terperangah. Ia menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. Bahkan Gina yang jahat pun tidak menyangka ibunya sanggup melakukan hal sekeji itu pada Farhan. Sujud itu kini tidak lagi memiliki arti. Air mata Ibu Lita tidak lagi memancing simpati, melainkan hanya memperjelas betapa kotor jiwanya. Farhan menunjuk pintu keluar dengan tangan gemetar. Ia mengusir mereka dengan suara rendah yang penuh penekanan, mengatakan bahwa mulai hari ini, ia adalah yatim piatu. Ia menganggap ibunya sudah mati bersamaan dengan matinya hati nurani wanita itu. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi pengakuan sebagai anak. Belum sempat Ibu Lita merangkak bangun untuk membela diri atau memohon lagi, tubuh Gina tiba-tiba kejang hebat. Mata gadis itu mendelik ke atas, mulutnya mengeluarkan busa putih bercampur darah. Rasa sakit luar biasa akibat racun uremik yang menumpuk di darahnya, karena ginjalnya sudah berhenti total bekerja, akhirnya mencapai puncaknya. Gina ambruk di atas karpet tebal ruang rapat itu, tubuhnya menggelepar seperti ikan yang diangkat dari air. Ibu Lita berteriak histeris, melupakan rasa malunya, melupakan skandal racun tadi, nalurinya kembali fokus pada putrinya yang sekarat. Ia mengguncang tubuh Gina, memanggil-manggil nama anaknya dengan panik. Vina segera menekan tombol darurat di meja kerjanya. Dalam hitungan menit, tim medis darurat yang memang disiagakan di gedung perusahaan besar itu datang membawa tandu. Mereka melakukan pertolongan pertama dengan cekatan, memasang oksigen dan menyuntikkan obat anti kejang. Farhan hanya berdiri mematung di sudut ruangan, menatap adegan itu dengan tatapan kosong. Hatinya sudah terlalu hancur untuk merasakan panik. Ia membiarkan Vina mengambil alih komando. Vina memerintahkan agar Gina segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun bukan ke ruang VIP seperti dulu, melainkan ke unit gawat darurat umum sesuai prosedur standar bagi pasien tanpa asuransi. Suasana di unit gawat darurat rumah sakit umum pusat itu sangat kacau. Bau obat-obatan bercampur dengan bau keringat dan darah memenuhi udara yang pengap. Suara tangisan bayi, rintihan pasien kecelakaan, dan teriakan perawat saling bersahutan. Gina dibaringkan di bangsal kelas 3 yang penuh sesak, hanya dipisahkan oleh tirai hijau kusam yang berdebu dari pasien di sebelahnya. Ibu Lita duduk di kursi plastik kecil di samping ranjang, memegangi tangan Gina yang kini terpasang infus di kiri dan kanan. Gina sudah sadar, namun kondisinya sangat lemah. Wajahnya yang dulu cantik terawat kini tampak tua dan keriput, tulang pipinya menonjol tajam, dan kulitnya bersisik kering. Tak lama kemudian, Vina dan Farhan datang. Namun, mereka tidak datang sendiri. Di belakang mereka, Dr. Danu berjalan dengan langkah tegap mengenakan jas putih kebesarannya. Kehadiran Vina yang berpenampilan mewah di bangsal kumuh itu menarik perhatian banyak orang, namun Vina tidak peduli. Ia berdiri di ujung ranjang Gina, menatap adik iparnya yang sedang meregang nyawa itu. Gina membuka matanya perlahan, melihat sosok Vina yang berdiri anggun. Air mata menetes dari sudut mata Gina. Dengan sisa tenaganya, Gina menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah, memanggil nama Vina. Ia merintih memohon, menyebut kakak ipar, meminta tolong agar diselamatkan. Ia berjanji akan menjadi budak Vina seumur hidup asalkan ia bisa mendapatkan ginjal itu. Ia tidak mau mati muda. Rasa sakit ini terlalu menyiksa. Farhan yang mendengar permohonan itu langsung melangkah maju, memotong pandangan Gina ke arah istrinya. Wajah Farhan keras dan dingin. Ia membentak pelan namun tegas, melarang Gina menyentuh atau bahkan menyebut nama istrinya dengan mulut kotornya. Farhan berkata bahwa ginjal Vina terlalu suci dan berharga untuk ditanam di tubuh manusia yang busuk hatinya seperti Gina. Farhan mengingatkan Gina pada momen di pesta ulang tahun itu, saat Gina menendang tongkat Vina dan menyebutnya sampah. Saat itu juga, Gina telah membuang kesempatannya untuk hidup. Dr. Danu kemudian membuka suara, memberikan vonis medis yang bagaikan palu hakim mengetuk hukuman mati. Ia menjelaskan dengan nada profesional namun, tanpa empati berlebih, bahwa kondisi ginjal Gina sudah mencapai gagal tahap akhir terminal. Kerusakan ini permanen dan tidak bisa diperbaiki. Racun di tubuhnya sudah menyebar ke organ lain. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah transplantasi ginjal segera. Namun, karena Vina, satu-satunya donor yang cocok secara genetik, sudah menarik persetujuannya, Gina harus masuk dalam daftar tunggu nasional penerima donor organ. Dr. Danu memberi jeda sejenak sebelum menjatuhkan bom terakhir. Daftar tunggu saat ini sangat panjang, rata-rata pasien harus menunggu 5-7 tahun untuk mendapatkan donor jenazah. Dan melihat kondisi fisik Gina yang sudah sangat lemah akibat gaya hidup buruk dan komplikasi, Dr. Danu pesimis Gina bisa bertahan lebih dari 6 bulan, bahkan dengan cuci darah intensif sekalipun. Tangis Ibu Lita meledak lagi. Ia bersujud di kaki Dr. Danu,
lalu beralih ke kaki Vina. Ia memohon, menawarkan nyawanya sendiri sebagai ganti, meminta Vina berubah pikiran. Namun Vina tetap bergeming. Wajahnya sedatar tembok batu. Vina berkata bahwa keputusan medis itu final. Tubuhnya adalah miliknya, dan ia berhak memberikannya kepada siapapun yang ia anggap pantas, dan Gina jelas bukan orangnya. Namun, Vina tidak sekejam mereka. Ia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, bukan sebagai kakak ipar, tapi sebagai sesama manusia. Vina memberikan sebuah penawaran terakhir, sebuah kesepakatan yang terdengar seperti pertolongan namun, sebenarnya adalah hukuman yang sangat adil. Vina berkata ia bersedia membiayai seluruh pengobatan cuci darah Gina seumur hidup di rumah sakit swasta dengan fasilitas yang layak, sehingga Gina tidak perlu menderita kesakitan di bangsal kumuh ini, dan bisa memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama. Mendengar itu, mata Ibu Lita berbinar penuh harap. Namun, Vina melanjutkan kalimatnya dengan kata, tapi ada syarat mutlak yang harus dipenuhi saat itu juga. Vina mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya, dan melemparkannya ke pangkuan Ibu Lita. Dokumen itu adalah surat pengakuan dosa yang sudah diketik rapi. Syaratnya adalah, Ibu Lita harus menyerahkan diri ke polisi hari ini juga, mengakui secara tertulis dan terbuka atas tindak pidana penggelapan uang perusahaan Farhan senilai miliaran rupiah yang ia lakukan selama 3 tahun terakhir, pemalsuan dokumen aset, serta percobaan pembunuhan berencana melalui peracunan terhadap Farhan. Vina memberi pilihan yang sangat sederhana namun mengerikan. Ibu Lita masuk penjara dan membusuk di sana agar Gina bisa mendapatkan perawatan medis yang nyaman, atau Ibu Lita tetap bebas menggelandang di jalanan namun harus melihat Gina mati perlahan dalam kesakitan yang luar biasa tanpa biaya pengobatan sepeser pun. Ruangan itu hening mencekam. Ini adalah buah si malakama yang paling pahit. Ibu Lita menatap nanar ke arah Gina yang menatapnya dengan pandangan memohon. Gina, dengan egoisnya seperti biasa, mulai merengek memaksa ibunya untuk menerima tawaran itu. Gina berteriak parau menyuruh ibunya berkorban. Ibu sayang aku kan? Ibu harus masuk penjara supaya aku bisa hidup enak. Cepat tanda tangan, Bu, teriak Gina tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-kata itu menampar batin Ibu Lita lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia melihat wajah asli anak yang paling ia manjakan, anak yang demi dia, Ibu Lita rela meracuni Farhan. Ternyata, anak emasnya ini tidak ragu sedikitpun untuk menumbalkan ibunya sendiri demi kenyamanan pribadinya. Farhan menatap drama ironis di hadapannya dengan perasaan jijik yang memuncak. Ia melihat bagaimana dua manusia yang paling ia cintai dulu kini, saling memangsa satu sama lain demi bertahan hidup. Vina melirik jam tangannya, memberikan ultimatum waktu 5 menit. Jika dalam 5 menit Ibu Lita tidak menandatangani surat itu dan menyerahkan diri ke kantor polisi di seberang rumah sakit, tawaran bantuan batal, dan mereka akan ditinggalkan di sini selamanya. Ibu Lita gemetar memegang pulpen yang disodorkan Vina. Tangannya berkeringat dingin. Ia menatap jeruji besi dalam bayangannya, lalu menatap wajah Gina yang menuntut pengorbanan. Dengan air mata kekalahan yang mengalir deras, Ibu Lita sadar bahwa karmanya telah datang menjemput dengan cara yang paling menyakitkan, dikhianati oleh anak yang paling ia cintai. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar begitu nyaring di ruangan bangsal yang hening itu, seolah-olah setiap goresan tinta adalah irisan pisau di hati Ibu Lita. Tangan wanitanya gemetar hebat saat membubuhkan tanda tangan di atas surat pengakuan dosa tersebut. Dengan tanda tangan itu, ia resmi menyerahkan sisa hidupnya ke balik jeruji besi. Ia melakukan ini demi Gina, putri kesayangannya yang kini menatapnya bukan dengan rasa terima kasih, melainkan dengan tatapan tidak sabar. Begitu pena diletakkan, Gina langsung menghembuskan napas lega yang terdengar sangat egois. Gadis itu bahkan tidak memeluk ibunya atau mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, Gina langsung menoleh ke arah Dr. Danu, dan dengan nada memerintah meminta agar segera dipindahkan ke kamar VIP yang ada AC dan televisinya, karena ia sudah tidak tahan dengan bau obat di bangsal kelas 3 ini. Farhan menatap adegan itu dengan rasa muak yang sudah sampai ke ubun-ubun. Ia melihat ibunya baru saja mengorbankan kebebasannya, namun adiknya hanya peduli pada kenyamanan fisik semata. Vina mengambil dokumen itu, memeriksanya sejenak untuk memastikan keasliannya, lalu mengangguk kecil kepada Farhan. Itu adalah kode. Tanpa membuang waktu, pintu bangsal terbuka kasar. 2 orang polisi berseragam lengkap masuk, diikuti oleh seorang penyidik berpakaian preman. Rupanya, Vina sudah memanggil mereka sejak tadi dan mereka menunggu di luar ruangan. Polisi itu langsung menghampiri Ibu Lita, membacakan hak-hak tersangka dengan suara lantang yang menarik perhatian seluruh penghuni rumah sakit. Tangan Ibu Lita yang dulu selalu dihiasi gelang emas, kini ditarik kasar ke belakang punggung dan dibelenggu dengan borgol besi yang dingin. Ibu Lita menangis histeris saat digiring keluar. Ia menoleh ke belakang, menatap Gina dengan tatapan penuh harap,
berharap setidaknya putrinya akan menangis atau berteriak memanggilnya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Gina justru sibuk memencet tombol panggil perawat, tidak peduli sedikitpun bahwa ibunya sedang diseret menuju penjara. Melihat ketidakpedulian itu, sesuatu meledak di dalam dada Ibu Lita. Rasa sakit hati karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, membuat akal sehatnya hilang. Ibu Lita memberontak dari pegangan polisi, berteriak memaki Gina dengan sumpah serapah. Ia berteriak bahwa ia menyesal melahirkan anak durhaka seperti Gina, anak yang hanya tahu meminta tanpa pernah memberi. Keributan itu membuat Dokter Danu yang sedang memeriksa infus Gina mengerutkan kening. Ia melihat gelagat aneh pada Gina. Gadis itu tampak terlalu gelisah, matanya liar, dan tangannya terus meraba-raba tas tangannya yang diletakkan di sisi ranjang. Gina tampak berkeringat dingin berlebihan, bukan seperti gejala gagal ginjal biasa, melainkan seperti gejala sakau atau putus obat. Dokter Danu, dengan insting medisnya yang tajam, segera menahan tangan Gina yang hendak mengambil sesuatu dari dalam tas. Gina berteriak marah, mencoba menepis tangan dokter, namun Dokter Danu lebih kuat. Ia merampas tas Gina dan menumpahkan isinya ke atas kasur. Di antara lipstik dan dompet, menggelindinglah sebuah botol kecil tanpa label berisi pil-pil berwarna-warni dan bungkusan plastik kecil berisi serbuk putih. Suasana ruangan mendadak beku. Polisi yang hendak membawa Ibu Lita keluar berhenti melangkah. Penyidik berpakaian preman itu segera berbalik dan mendekati ranjang. Ia mengambil bungkusan itu, mengamatinya sejenak, lalu menatap Gina dengan tatapan tajam. Itu adalah narkotika jenis sabu dan obat penenang ilegal dosis tinggi. Ternyata, selama ini Gina bukan hanya sakit ginjal karena gaya hidup, tetapi ia juga seorang pecandu narkoba aktif. Kerusakan ginjalnya diperparah oleh zat-zat haram ini. Dan yang lebih parah, Gina berencana mengonsumsinya di rumah sakit. Fakta ini mengubah segalanya. Vina menatap Gina dengan tatapan dingin. Perjanjian yang baru saja ditandatangani Ibu Lita berisi klausul bahwa Vina akan membiayai pengobatan medis yang sah, bukan membiayai pecandu narkoba. Dengan ditemukannya barang bukti ini di tangan Gina, status Gina berubah seketika. Ia bukan lagi sekadar pasien, melainkan tersangka kepemilikan narkoba. Polisi segera bertindak. Mereka tidak jadi memindahkan Gina ke kamar VIP rumah sakit swasta. Sebaliknya, salah satu polisi mengeluarkan borgol kedua dan mengaitkannya ke pergelangan tangan Gina yang kurus, menyambungkannya ke besi ranjang rumah sakit. Gina menjerit histeris, meronta-ronta seperti orang gila. Ia berteriak memanggil ibunya. Ibu Lita, yang masih berdiri di ambang pintu dengan tangan terborgol, menyaksikan pemandangan itu dengan mata melotot. Ia baru saja mengorbankan dirinya agar Gina hidup enak. Tapi ternyata Gina justru menyeret dirinya sendiri ke lubang yang sama. Pengorbanan Ibu Lita menjadi sia-sia. Putrinya tetap akan menjadi tahanan, tetap akan menderita, dan kali ini tanpa ada yang bisa menolongnya. Guncangan batin yang teramat dahsyat menghantam otak Ibu Lita. Pembuluh darah di kepalanya tidak sanggup menahan lonjakan tekanan darah akibat stres dan amarah yang ekstrim. Tubuh Ibu Lita menegang sesaat, mulutnya miring ke satu sisi, dan matanya terbalik. Ia ambruk ke lantai rumah sakit dengan tubuh kejang-kejang. Stroke menyerangnya tepat di saat ia menyadari kegagalan total hidupnya. Farhan memalingkan wajah, tidak tega namun juga tidak bergerak untuk menolong. Ia tahu ini adalah akhir yang tragis namun adil bagi mereka. Ibu Lita digotong keluar menuju ruang gawat darurat dengan status tahanan, sementara Gina meraung-raung dalam belenggu di bangsal kelas 3, dikelilingi polisi yang mulai menggeledah barang-barangnya. Vina menggenggam tangan Farhan erat, menarik suaminya keluar dari tempat penuh dosa itu. Di lorong rumah sakit yang panjang, Vina berbisik bahwa karma tidak pernah salah alamat. Mereka menuai badai yang mereka tanam sendiri, dan sekarang, langit untuk Farhan dan Vina akhirnya bersih dari awan hitam. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar menghantam keluarga itu. Pagi ini, matahari bersinar cerah di atas pemakaman umum yang tenang dan asri. Rumput hijau yang terawat rapi berkilauan ditimpa embun pagi. Farhan berjongkok di samping sebuah nisan marmer hitam yang bertuliskan nama mendiang ayah Vina. Ia meletakkan buket bunga lili putih segar di atas pusara itu, lalu memanjatkan doa dengan khusyuk. Di sebelahnya, Vina berdiri tegap. Tidak ada lagi tongkat penyangga aluminium yang dulu menjadi sahabat setianya. Kakinya telah sembuh total berkat terapi intensif dan operasi yang ia jalani selama 6 bulan terakhir. Kini, ia berdiri di atas kedua kakinya sendiri, kokoh dan anggun, mengenakan gaun hamil yang longgar namun elegan. Perutnya yang membesar menandakan kehadiran nyawa baru yang sudah dinanti-nantikan, buah cinta yang tumbuh subur setelah racun-racun masa lalu dibersihkan dari hidup mereka. Kehidupan telah menempatkan setiap orang pada tempat yang semestinya. Kabar tentang Ibu Lita dan Gina sesekali masih terdengar,
namun hanya sebagai cerita peringatan yang menyedihkan. Ibu Lita selamat dari serangan stroke hari itu, namun ia kehilangan kemampuan bicara dan lumpuh separuh badan. Karena statusnya sebagai narapidana kasus penggelapan dan percobaan pembunuhan, ia tidak dirawat di rumah sakit mewah, melainkan di bangsal khusus narapidana yang suram. Setelah vonis dijatuhkan, ia dipindahkan ke panti jompo sosial milik pemerintah yang bekerja sama dengan lapas, tempat bagi narapidana lansia yang sakit keras. Di sana, Ibu Lita menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda usang, menatap tembok kosong dengan tatapan hampa. Tidak ada yang menjenguknya. Harta yang dulu ia agung-agungkan sudah lenyap, dan anak yang ia manjakan kini membencinya. Penyesalan adalah satu-satunya teman yang ia miliki dalam kesepian yang abadi itu. Nasib Gina tidak kalah mengenaskan. Vonis hakim menjatuhkannya hukuman penjara 5 tahun atas kepemilikan narkoba, ditambah kewajiban rehabilitasi. Karena kondisi ginjalnya yang rusak parah, Gina ditempatkan di blok medis rutan yang fasilitasnya sangat minim. Ia harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu dengan peralatan seadanya, dikawal ketat oleh sipir penjara. Rasa sakit fisik akibat gagal ginjal berpadu dengan siksaan sakau dan depresi mental. Kecantikannya sirna tak berbekas. Gina menjadi wanita kurus kering, ompong, dan berwajah tua sebelum waktunya. Setiap malam di selnya yang dingin, ia menangis meratapi nasib, teringat pada momen ketika ia menendang tongkat Vina. Seandainya waktu bisa diputar ulang, ia akan bersujud mencium kaki Vina. Namun, waktu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang maupun air mata. Farhan bangkit berdiri, membersihkan tanah dari lutut celananya. Ia menatap istrinya dengan tatapan memuja. Farhan kini bukan lagi pria yang tidak percaya diri. Jabatan sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan grup mahkota telah membentuknya menjadi pemimpin yang disegani. Ia belajar bisnis langsung dari Vina, dan ia membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras bisa mengalahkan kelicikan. Karyawan menghormatinya bukan karena ia suami bos besar, melainkan karena kompetensi dan kebaikan hatinya. Farhan merangkul pinggang Vina, mengelus perut istrinya dengan lembut. Ia berbisik pelan kepada janin di dalamnya, berjanji akan menjadi ayah yang melindungi, mendidik dengan kasih sayang, dan tidak akan membiarkan kesombongan menyentuh hati anaknya sedikitpun. Mereka berjalan perlahan meninggalkan area pemakaman menuju mobil sedan hitam yang menunggu. Vina menghentikan langkahnya sejenak saat melewati tempat sampah besar di dekat gerbang makam. Di tangannya, ia memegang tongkat penyangga lamanya yang sengaja ia bawa hari ini. Tongkat itu penuh goresan, saksi bisu dari tahun-tahun penderitaan dan sandiwara yang ia jalani. Vina menatap tongkat itu untuk terakhir kalinya. Benda itu bukan lagi simbol kelemahannya, melainkan simbol kemenangannya. Ia melempar tongkat itu masuk ke dalam tong sampah. Bunyi kelontang saat tongkat itu membentur dasar tong sampah terdengar, seperti penutup bab yang sempurna. Vina menoleh pada Farhan dan tersenyum. Ia berkata bahwa ia tidak pernah cacat. Kaki yang pincang bisa disembuhkan oleh dokter, tapi hati yang cacat seperti milik Ibu Lita dan Gina tidak ada obatnya. Farhan mengangguk setuju. Ia mengecup kening istrinya, bersyukur kepada Tuhan karena telah mengirimkan bidadari berhijab yang menyamar menjadi wanita biasa untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka masuk ke dalam mobil, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, dan melaju menuju masa depan yang cerah. Langit biru membentang luas di atas mereka, seolah merestui kebahagiaan sejati yang akhirnya mereka temukan. Di dunia ini, kejahatan mungkin bisa menang sesaat dengan suara kerasnya, namun kebenaran dan ketulusan akan selalu memenangkan perang pada akhirnya, dalam diam dan penuh martabat.